Matius pasal ketiga, ayat 13-17. Biasanya ini cuma dibaca pada waktu menerangkan tentang pembaptisan. Tetapi ada satu rahasia yang indah sekali yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kalau suka judul, saya kasih judul yaitu Father Hunger, kelaparan akan Bapa. Amin. Nah, Matius 3, 13 sampai dengan 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Saya minta kita menggarisbawahi seluruh tadi. Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Haleluya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Puji nama Tuhan. Pada waktu saya berada di Amerika selama 3 minggu, maka saya mendengarkan beberapa hal yang menarik di sana, yaitu wali kota New York melarang menjual yaitu soda dalam jumlah yang besar, yaitu di restoran-restoran, semua restoran dilarang. Apa alasannya? Alasannya masalah nasional di Amerika adalah obesitas, kegemukan. Amin. Jangan oleh kiri kanan ya. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan didapatkan justru di New York banyak Black American. Black American, saudaraku, ternyata punya masalah 2 kali lebih besar soal kegemukan. Dan ternyata obesitas itu kenapa lebih banyak di kalangan Black American? Orang mungkin menyelidiki secara saintifik. Saya segera tahu masalahnya karena mereka lebih banyak yang fatherless. Ada beberapa tipe bapak ya ada 5 tipe bapak kurang lebih. Ada bapak yang cuma baik, ya, a good father. Tapi dia tidak melakukan tugasnya sebagai bapak. Kita tahu bahwa di rumah itu kesejahteraan yang penting. Dan juga perlu pendidikan. Dan perlu kesehatan. Sebab rumah itu bait adalah tempat untuk menyembuhkan. Di luar sana bapak sampai anak dilukai perasaannya oleh banyak orang. Di rumah tempat untuk saling menyembuhkan. Saudara, tidak tahu kenapa seringkali kalau saya pergi ke satu pelayanan persekutuan, banyak orang terusik dengan kehadiran saya. Satu kali di satu persekutuan yang sifatnya internasional, saya itu difitnah, dijegal, dan diusir, saudara. Seperti dikeluarkan begitu. Pulang dari tempat itu, saya sampai rumah, istri saya yang bijak berkata, sayang, berbaringlah. Dan apa yang dia lakukan? Dia berdoa dan tangannya yaitu mengelus-elus punggung saya. Dan seperti dengan satu tindakan iman dia mencabut anak-anak panah, beracun yang ada di punggung saya. Ya, memang tidak kelihatan, tapi anak panah itu real. Firman Allah berkata, iblis melepaskan anak-anak panah pada kita. Dia tidak memakai perkataan arrow, dia memakai perkataan dart. Dart itu, saudaraku, anak panah yang pendek. Kalau di kalangan persilatan itu piau, dilemparkan begitu. Dan tangannya seperti mengelus-elus. It feels so good. I feel good. Amin, saudaraku. Dan saya pikir semua suami, istri, bahkan anak-anak membutuhkan itu. To be healed. Amin. Ada di good father. Ada bapak yang saudaraku yang cuma baik. Berapa banyak yang seperti itu. Tapi tidak melakukan tugasnya. Dia tidak jadi pendidik. Dia tidak menjadi
pendisiplin. Dia is a good father. Ada juga yang paling jelek yang tentu saja abusive father. Bapak yang yaitu menganiaya. Ya, saya pernah melayani seorang gadis yang diperkosa oleh papanya sendiri. Dan itu luka yang sangat dalam. Itu pagar bukan cuma makan tapi merusak tanaman. Saudaraku seorang bapak seharusnya pelindung, defender, protector. Kemudian ada tipe bapak yang lain, bapak yang pasif. Saya pernah ketemu bapak yang pasif. Aduh saudaraku, ya, dia cuma hadir di sana. Ya, namanya bapak, memang baik celana panjang, memang pergi ke kantor, mungkin menyediakan, dia memberikan provision. Bukan cuma begitu, dia cuma pasif. Sehingga akibatnya ibu yang harus mengambil semua keputusan. Saya pernah konsul seorang ibu yang sangat dominan. Dan ternyata saudara, saya tidak terlalu menyalahkan dia. Dia bilang, gimana Pak Arifin? Suami saya itu tidak pernah mengambil keputusan. Saya yang harus mengambil keputusan. Dia takut mengambil keputusan. Takut salah mengambil keputusan. Jadi gimana dong? Jangan salahkan saya aja. Ini bukan dominan, suami saya yang pasif. Ada juga seorang bapak yang absentee father. Bapak yang absen. Bapak yang, saudaraku, bapak yang absen, saya nanti terangkan kepada Anda. Ya, bahwa betul-betul bapak itu perlu hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Ya. Nah saudara, father hunger ini benar-benar. Saya ingat the disciples prayer, orang bilang Lord's Prayer itu doa Bapa kami. Dimulai dengan satu perkataan yang menunjukkan kebutuhan utama setiap manusia. Yaitu seorang Abba, seorang Daddy, seorang Father. Ya, ada macam-macam tipe Bapak. Tetapi yang kita bicarakan sekarang contoh yang terbaik, Bapa di sorga. Amin. Nah, nomor satu saya berikan pada Anda hari ini untuk bahan doa juga. Ya. Berdoalah untuk para bapak-bapak di gereja ini. Seringkali kita terpusat pada hamba-hamba Tuhan, tanda kutip. Hamba-hamba Tuhan sepenuh waktu. Anda lupa berdoa untuk kami, the fathers. Karena father itu adalah fondasi. Fundus, bahasa Latin, itu fondasi. Fondasi itu, saudaraku, menanggung segala sesuatu tetapi tidak kelihatan. Seringkali memang kurang dihargai. Dianggap sudah tugasnya. Ya. Tapi berapa banyak sekarang istri menyadari, iya ya, suami saya itu pasif banget ya. Kenapa dia begitu? Ya, haleluya. Nah, saudara, yang pertama yang seorang bapak bisa memberikan adalah presence, kehadiran. Mulai tadi kita berdoa untuk apa? Biar kami mengalami hadirat-Mu. Saudara, saya belum pernah punya seorang anak, tapi banyak orang panggil saya father, daddy, dan juga grandpa. Kemarin ada seorang cucu dari saudara saya, Pak Andrian. Namanya Evarian namanya. Dan panggilnya Evan. Dia nempel kepada saya. Dia tidak mau makan. Dia nempel kepada saya dan tidak mau dipisahkan. Ya, dia nempel, ditaruh kepalanya. Dan dia menikmati. Saudaraku, firman Allah mengatakan bagaimana di dalam Yohanes 14 ayat ke-8. Tunjukkan Bapa kepada kami. Itu cukup bagi kami. Cukup itu memuaskan. Benar-benar dia tidak mau makan. Dikasih apa? Istri saya coba kasih kue yang paling enak. Ternyata presence itu penting. Amin. Percayalah. Kehadiran seorang bapak itu lebih dibutuhkan dari segala sesuatu. Amin. Haleluya. Seorang bapak yang hadir waktu wisuda anak-anaknya, waktu pertandingan, waktu apapun. Dan itu menimbulkan satu kebanggaan kepada anaknya. Dan juga suatu sukacita buat bapak itu sendiri. Amin. Firman Allah berkata Yesus berangkat dari Galilea. Coba pikirkan Galilea. Galilea itu satu daerah yang dianggap mungkin terbelakang. Karena sebelah utara Israel, yang di situ banyak petani. Tuhan Yesus, saudaraku, dia
eh, tinggal di Nazaret, suatu kota yang kecil. Dan dia menundukkan diri, hupomone, kepada Yusuf dan Maria. Dan saya percaya itulah kingdom protocol. Saya percaya itu adalah kingdom order. Ada satu order yang harus dipenuhi oleh setiap daripada kita. Berkat datang dari orang tua. Ya. Ada sebuah buku yang banyak dibaca orang, yaitu tentang Rich Dad and Poor Dad. Ya, Robert Kiyosaki. Dia mengatakan dia punya bapak seorang profesor, tapi nggak punya duit terlalu banyak, ya kalangan bawah menengah begitu. Dan dia punya seorang rich dad, bapak yang kaya, yang mengajarkan pada dia bagaimana cari duit. Dan ternyata itu bapaknya bapak karangan, saudaraku. Itu cuma di dalam imajinasinya. Tapi begitu banyak, dan saya kira saudara juga ada yang membaca buku itu. Ya. Tetapi sebetulnya we have a real rich dad. Itu Bapa di sorga. Saudara, firman Allah mengatakan, ya puluhan ribu ternak di gunung itu miliknya. Bukan cuma itu saudaraku, segala sesuatu yang bergerak dan tidak bergerak di alam semesta ini adalah miliknya. Dan dia punya authority because he is the author. Sebab dialah yang menciptakannya. Nah saudara, presence ini penting. Ketika Tuhan Yesus menundukkan diri, dan kingdom order dia minta, Yohanes Pembaptis itu membaptiskan dia. Itu menyenangkan Bapa di surga. Itu semacam inaugurasi. Waktu pembaptisan putranya, maka sang Bapa itu hadir. Saya belum pernah melihat itu sebelumnya. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ternyata kehadiran seorang Bapa itu begitu penting. Berapa banyak Anda pernah mengalami saat penting dalam hidupmu, entah pernikahan, entah pertunangan, entah wisuda, entah engkau mencapai sesuatu, bapakmu tidak hadir. Ada yang pernah mengalami? Kalau saya tanya di tempat lain, banyak sekali akan angkat tangan. Bapaknya tidak punya waktu. Dia menganggap hal-hal semacam itu nggak penting. Lebih penting ketemu pejabat. Lebih penting ketemu dengan, saya pernah membuat satu kesalahan dalam hidup saya, karena belum mengerti. Ketika saya mulai menggembalakan jemaat ini, selama beberapa tahun, saya selalu diundang ke Amerika. Kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan hari Natal tahun baru, saya tidak ada di rumah. Ya, pada waktu itu mungkin ya senang aja pelayanan ke luar negeri begitu. Dan suasana Christmas begitu indah. White Christmas. Tapi sebetulnya Bali is the best. Green Christmas. Bersama dengan orang-orang yang saya cintai. Saya sadar akan kesalahan saya. Kemudian saya selalu menolak. Kalau diundang Natal tahun baru. Saya ingin bersama dengan keluarga. Dan sejak saat itu kita mengalami